Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali berjumpa di channel saya, Wahid Surya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih unjuk bakat yang baik. Kemudian unjuk bakat apa atau bakat apa yang ditampilkan yang nilainya kira-kira bisa mencapai nilai yang tertinggi. Maka dari itu jangan kemana-mana, ikuti video saya terus sampai selesai. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam pemilihan duta pariwisata ini ada satu sesi namanya sesi unjuk bakat. Ini nilainya sangat tinggi karena unjuk bakat ini selain dilihat oleh juri juga di beberapa kali ada yang diperlihatkan secara umum kepada masyarakat maupun secara umum di depan peserta yang mengikuti seleksi. Oke, saya akan berbagi tips bagaimana unjuk bakat yang baik. Unjuk bakat yang baik adalah yang pertama, unjuk bakat ini harus memiliki unsur kesenian. Dalam hal ini biasanya yang sering ditampilkan adalah tari, kemudian bisa menyanyi lagu-lagu daerah, kemudian bisa juga tentang puisi-puisi yang bersifat kedaerahan atau yang bersifat tentang hal-hal yang ada di dalam daerah-daerah kalian ya. Kemudian unjuk bakat yang kedua adalah bakat tersebut layak untuk ditampilkan. Misalkan kalian unjuk bakat olahraga seperti itu. Ini yang sering menjadi kesalahan adalah bakatnya olahraga, kemudian dia misalkan olahraganya sepak bola, dia bermain dribbling dan lain sebagainya. Padahal kalau misalkan bakatnya olahraga ini adalah olahraga yang atraktif, misalkan main bola basket ya, misalkan bakatnya bola basket. Ya main atraksi-atraksi bola basket diputar-putar di jari atau diputar-putar di kepala dan lain sebagainya. Kalau misalnya sepak bola ini juga sepak bola yang atraktif seperti itu. Artinya bakat-bakat yang layak untuk ditampilkan. Kemudian bakat yang ketiga adalah tips yang ketiga, menguasai bakat dengan baik. Nah, ini sangat penting sekali. Misalkan kalian ujung bakatnya adalah tari, jadi kalian harus benar-benar menguasai tarian-tarian tersebut dengan baik. Unjuk bakatnya puisi juga kan harus belajar bagaimana membaca puisi dengan baik dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian itu tadi 3 tips tentang unjuk bakat. Nah, kali ini saya akan share tentang bakat-bakat yang menurut saya sendiri memiliki bobot nilai yang sangat tinggi, karena berdasarkan dari pengalaman-pengalaman saya adalah ketika menjadi peserta maupun menjadi seorang panitia ada bakat-bakat yang nilainya tinggi. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah menari. Nah, menari ini teman-teman harus benar-benar menguasai tariannya ya, otomatis ya. Dan tarian yang paling nilainya banyak ini, yang nilainya paling banyak adalah tarian yang memiliki ciri khas daerah kalian masing-masing. Misalkan kalian tinggal di Jawa Tengah, berarti kalian harus bisa menari-nari Jawa. Kalian tinggal di Riau, di Sumatera, tarian-tarian yang Sumatera dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian selain itu yang nomor 2 adalah menyanyi. Nah, nyanyi ini kalau menurut saya sendiri ini tinggi ya, penilaian termasuk tinggi, tapi tetap lebih tinggi menari. Kalau menyanyi ini disarankan nyanyi lagu daerah, misalkan daerah Jawa menyanyi keroncong dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan 2 unjuk bakat yang sering ditampilkan dan memiliki bobot yang tinggi juga. Kemudian ada bakat-bakat lain yang sering ditampilkan. Kalau menurut saya sendiri selain kedua aspek tadi nilainya biasa-biasa saja, kecuali kalau misalkan kalian memang benar-benar menguasai dan benar-benar ahli dalam bakat tersebut, bisa jadi kalian memiliki nilai yang tinggi juga. Oke, bakat lain adalah membaca puisi. Nah, membaca puisi ini kalian harus belajar bagaimana membaca puisi dengan baik. Biasanya disertai dengan atraksi-atraksi teatrikal dan lain sebagainya ya. Ini yang bobot nilainya tinggi, seperti itu. Kemudian ada juga bakat stand up comedy. Nah, ini masih baru ya, artinya masih booming beberapa tahun terakhir ini bakat stand up comedy, dan pastinya teman-teman juga harus belajar stand up dengan baik juga. Jangan sampai kalian stand up tapi tidak menimbulkan gelak tawa seperti itu. Kemudian ada juga bakat olahraga, seperti yang tadi saya bilang pada tips unjuk bakat. Olahraga ini juga bisa ditampilkan, tapi olahraga yang atraktif. Nah, kemudian ada juga yang menunjukkan bakat sulap. Nah, sulap ini sangat jarang ya, tapi saya pernah mengalami ada teman saya yang unjuk bakatnya adalah sulap.
Oke teman-teman, itu merupakan beberapa ujuk bakat yang sering ditampilkan dan memiliki bobot tinggi, dan bagaimana tips-tipsnya mengikuti ujuk bakat dengan baik. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan seputar pemilihan duta wisata maupun seputar ujuk bakat dalam pemilihan duta wisata, jangan lupa teman-teman tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe dan like. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.